Kita ke informasi mancanegara. Pasca Donald Trump menyatakan akan mengajukan gugatan hukum terhadap hasil penghitungan suara di beberapa negara bagian, aksi protes di beberapa negara bagian pun terus berlanjut. Di Phoenix, Arizona, perwakilan negara bagian yang tengah menghitung suara keluar menemui para pengunjuk rasa. Perwakilan negara meminta massa tak membuat penghitung suara cemas akan keselamatan mereka. Sementara di New York, unjuk rasa yang awalnya berlangsung damai di Manhattan Avenue mulai panas saat sekelompok orang menyalakan api di pusat demonstrasi. Massa meminta penghitungan suara tetap diteruskan. Polisi menangkap sekitar 20 pengunjuk rasa saat massa mulai ricuh. Sementara itu, Presiden Donald Trump menuduh Partai Demokrat memperpanjang penghitungan suara di beberapa negara bagian. Ia menilai berlarutnya penghitungan suara ini sebagai upaya penantangnya untuk menang. Salah satunya adalah dengan surat suara yang dikirim melalui pos yang jumlahnya sangat banyak. If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. If you count the votes that came in late, we're looking at them very strongly, but a lot of votes came in late. I've only a few states yet to be decided in the presidential race. The voting apparatus of those states are run in all cases by Democrats. We were winning in all the key locations by a lot, actually, and then our numbers started miraculously getting whittled away in secret. There's going to be a lot of litigation because we have so much evidence, so much proof, and it's going to end up perhaps at the highest court in the land. Untuk mengulas lebih lengkap soal pemilu Presiden Amerika Serikat dan aksi protes massa di sana, kita sudah bergabung dengan warga negara Indonesia yang berada di Chicago, Amerika Serikat, Miftah Sabri. Selamat pagi waktu Amerika, selamat sore waktu Indonesia, Bung Miftah. Pagi, Mbak Cindy, sore waktu Indonesia. Teman-teman Kompas TV. Bung Miftah, kami dapat informasi bahwa ada banyak unjuk rasa dalam 2 hari terakhir terkait dengan pemilu Presiden Amerika Serikat. Bagaimana sebenarnya kondisi di negara-negara bagian tempat unjuk rasa berlangsung dalam konteksnya adalah penghitungan suara untuk pemilu Presiden ini? Baik, Cindy. Mungkin begini ya, untuk penjelasan singkat, di Amerika kan negaranya federal. Dan masing-masing negara bagian itu aturannya berbeda-beda. Dan memang sudah ada base masing-masing. Nah, kebetulan saya tinggal di negara bagian Illinois yang almost ini adalah blue state. Blue state adalah negara bagian yang dikuasai oleh Partai Demokrat. Almost di sini anteng-anteng aja gitu. Walaupun di beberapa tempat memang saya tanya-tanya teman-teman yang ada di sini, di negara-negara yang agak namanya battleground state ya, negara-negara yang bisa berpindah-pindah itu memang ada beberapa protes-protes massa. Walaupun sebenarnya yang di media itu agak relatif hiperbol daripada yang kita alami di sini. Jadi apa yang terjadi sebenarnya? Jadi ya biasa juga ya protes-protes sebagai ria-ria demokrasi, tapi ya nanti pagi dia ketika sudah sore malam ya orang pulang lagi gitu. Jadi masih seperti itu sih ya, masih pada tahap yang terkendali. Ada protes-protes dari kalangan pendukung Presiden Donald Trump yang memprotes proses penghitungan mail-in ballot. Yang juga ini unprecedented. Kenapa? Di mail-in ballot ini proses penghitungannya ternyata memang tidak bisa masuk ke dalam hanya orang yang tersumpah, dan itu adalah penyelenggara pemilu. Berbeda dengan mail-in person yang proses penghitungannya sudah sangat ajak dan menjadi tradisi yang cukup lama di sini. Mungkin itu yang menjadi kontroversi ya. Dan Donald Trump dan timnya melakukan appeal. Nah, di Pennsylvania misalnya, negara bagiannya menerima appeal daripada tim Trump. Sehingga per kemarin sudah bisa langsung melihat proses penghitungan. Tapi untuk appeal di Michigan dan di Wisconsin itu ditolak karena Presiden Trump dan timnya ingin menghentikan penghitungan mail-in ballot. Untuk tadi mungkin di off-air sudah kita bahas ya Cindy, bahwa justru yang penghitungan early itu dihitungnya belakangan. Jadi mail-in ballot ini dihitungnya belakangan sehingga membuat dukungan kepada Presiden Trump yang tadinya unggul di mail-in person ini tiba-tiba tuh terjadi gradasi yang cukup mengejutkan karena suara yang dihitung melalui surat pos sudah masuk. Ya itu yang menjadi kontroversi.
soal Kira-kira seperti itu, Mbak. penghitungan lewat pos ya atau early voter ya. Iya. Nah, Trump juga sudah Iya. mengajukan gugatan nih, Bung Miftah. Bagaimana tanggapan dari masyarakat di sana terkait dengan gugatan Trump? Padahal ini masih belum selesai untuk penghitungan suara di sana. Media di sana mengulasnya seperti apa? Jadi memang ini situasi yang unprecedented. Bahkan bagi orang Amerika sekalipun ini sesuatu yang baru. Jadi belum ada acuan sebelumnya. Gugatan ini dilakukan Donald Trump dan tim juga di negara bagian. Karena hukum jadi KPU-nya itu beda-beda gitu. KPU di Pennsylvania aturannya berbeda, Michigan berbeda, Wisconsin berbeda. Jadi, tapi situasinya sih sejauh ini masih terkendali ya dan aman-aman saja. Terutama kalau di daerah saya ya. Karena saya bilang tadi di sini kan blue state. Walaupun misalnya saya dapat email tadi siang kemarin siang dari sekolah anak-anak gitu. Yang gurunya melaporkan bahwa hari ini pembicaraan di kelas anak saya seperti ini dan anak-anak little bit nervous terhadap pemilu gitu. Jadi dan kemudian juga misalnya di kampus tempat saya sekolah dan istri juga di-email oleh kampus untuk menyiapkan kalau masing-masing terjadi depresi pemilu gitu, disiapkan konselor-konselor. Nah ini kan, ini aja negara bagian biru ya. Jadi memang ada anxiety di masyarakat Amerika di tengah keterbelahan yang sangat kuat. Yang kedua, kalau Cindy bertanya media, memang almost mainstream media itu berada di belakang Presiden Biden. Hanya bahkan media yang selama ini diidentikan dekat dengan Presiden Trump, Fox Channel, itu mulai kayak balik badan gitu. Nah ini situasi ini membuat Donald Trump ya dia terpaksa mengandalkan media-media alternatif, media-media konservatif yang memang selama ini sudah menjadi base pendukungnya. Karena Fox juga menempatkan Biden unggul dibandingkan Trump ya? Iya, kira-kira seperti itu. Jadi agak cepat juga Fox karena sebenarnya hampir sama dengan kita bahwa pengumuman resmi itu belum ada. Jadi media-media itu membuat proyeksi. Seluruh media-media utama itu membuat proyeksi, tapi bukan hasil resmi KPU lah istilahnya kalau di sini. Bung Miftah, ini kan masih kejar-kejaran antara suara Biden dengan Trump. Kemudian di Georgia baru masuk juga informasi bahwa Biden unggul di negara bagian Georgia. Masih ada beberapa negara bagian lagi yang proses penghitungannya terus dilakukan. Bagaimana menurut masyarakat di sana, media juga melihat kejar-kejaran ini ujungnya akan kemana? Kalau almost mainstream media ya, mereka memang kalau mainstream media, terutama media liberal, memang sudah memposisikan itu sebagai enemy daripada Presiden Trump. Mereka sudah mengatakan, ya udah Trump, Anda sudah selesai, terimalah kemenangan ini. Tapi kalau Donald Trump sendiri, dia masih fight until the end, dan dia mungkin akan mengapil hasil ini kepada Supreme Court. Nah kita lihat apakah hasil ini akan seperti Al Gore dengan Bush dulu di tahun 2000, atau memang berujung kepada kekalahan daripada Presiden Trump. Tapi sebagaimana si ditanya tadi, ini memang 3 state yang tersisa ya. Yang itu pertama Georgia, yang kedua Pennsylvania, yang ketiga Nevada. Sebenarnya Presiden Biden hanya cukup menambah 4 poin saja dari Nevada, dia sudah menang. Tapi Donald Trump perlu menang di 3 tempat ini. Nah, Pennsylvania misalnya tempat presiden unggul tadi saya cek di sumber resmi di sini lama-lama mulai tertinggal, mulai tipis gapnya karena memang surat suara yang masuk ini sudah surat suara yang dari pos, di mana surat suara dari pos ini adalah memang selama ini adalah strategi daripada Partai Demokrat dan Wakil Presiden Biden. Oke, bagaimana masyarakat Amerika Serikat, karena tadi disebutkan anxiety-nya besar sekali, juga excited karena ini diperkirakan menjadi pemilu yang dengan tingkat partisipasi paling besar dalam 1 abad terakhir di Amerika Serikat. Perlu berapa lama lagi menunggu hasil resmi dari pemilu presiden Amerika Serikat ini bisa dikeluarkan dan mengetahui siapa pemenangnya? Kalau jadi agak beda-beda, tapi memang yang agak unik ini Pennsylvania ini. Jadi Pennsylvania ini negara bagiannya mengatakan dia masih akan umumkan itu mungkin ya seminggu katanya. Jadi dari kemarin ya masih akan lebih lama. Walaupun mungkin misalnya kalau Arizona, kalau Nevada misalnya udah umumin besok sudah bisa diketahui. Walaupun 2 state lagi misalnya menunggu belakangan. Memang soal partisipasi juga hal yang menarik. Tadi saya baca ulasan di salah satu jurnal terkini di sini. Ini dikatakan bahwa
partisipasi tertinggi di 120 tahun terakhir politik di Amerika. Wow, luar biasa. Baik, baik. Kita nanti akan menantikan juga karena semua tertuju pada pemilu Presiden Amerika Serikat ketika Joe Biden melawan Donald Trump yang angkanya saling berkejaran. Terima kasih Bung Miftah, informasi Anda langsung dari Terima Chicago, kasih, Amerika Serikat. Mbak Cindy dan teman-teman semuanya di Indonesia. Terima kasih. Baik.